Ya, nama mata kuliah kita ini pakai pendidikan nggak? Nama mata kuliah kita pakai ya, pendidikan seni budaya. Gini ya, ya. Kenapa namanya pendidikan seni budaya? Kenapa tidak hanya seni saja atau seni tari saja atau seni musik saja? Kenapa seni budaya? Pertanyaan ini mestinya ditujukan pada yang dulu membuat kurikulum. Ya, kebetulan saya tidak ikut terlibat. Ya, saya hanya diminta mengajar mata kuliah ini sejak 2011 sampai sekarang dan nama mata kuliahnya sudah pendidikan seni budaya. Saya juga ngajar di PGMI Uniska dengan judul mata kuliah yang sama, yaitu pendidikan seni budaya. Nah, yang perlu artinya nanti ada 3 aspek ini. Pendidikan, seni, budaya yang saling kait-mengkait. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan awal tadi ya, kenapa ada budayanya di situ? Kenapa tidak hanya seni saja? Nah, ini di dalam lingkungan pendidik seni sendiri ya, kebetulan saya tergabung di organisasi asosiasi pendidik seni, ya, dan juga prodi pendidikan seni, itu pun juga masih terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan tidak ada perlu kata budaya, karena seni itu sendiri sudah menjadi bagian dari budaya. Ya, kalau kita mengacu pendapatnya Prof. Gunsaranengrat misalnya 7 unsur kebudayaan itu di dalamnya ada seni, ya, ada teknologi, ada adat istiadat dan lain-lain. Ya, artinya ya semua yang kita lakukan termasuk berkesenian itu sudah menjadi bagian dari budaya. Ada yang mengatakan pendapat itu. Tetapi kenapa harus ada kata-kata budaya yang disematkan di situ? Artinya ini tentu tidak asal. Pasti orang yang menempatkan kata itu juga punya keinginan, punya harapan, dan saya pendapat saya kira ya, karena ada kata-kata budaya dan saya mengajar di sini ada kata budaya, sehingga mau tidak mau saya akan mencoba untuk semacam menebak-nebak, ya, menebak-nebak, dan kemudian ya mau tidak mau di dalam pembelajaran kita nanti satu semester ini aspek kebudayaan itu juga harus muncul. Budaya itu kan secara sederhana adalah semacam kristalisasi dari apa yang kita lakukan, ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang kemudian dalam bentuk ya kebiasaan perilaku, kemudian juga produk-produk, ya, produk itu bisa artefak-artefak, ya, karya-karya seni, arsitektur dan lain-lain, ya, itu adalah produk kebudayaan. Nah, di dalam kebudayaan ada nilai, ya, nilai. Kenapa kita melakukan sesuatu, membiasakan sesuatu itu? Karena tentu saja ada hal-hal yang kita anggap baik, ya. Pertama itu ada nilai, kemudian yang bentuk diwujudkan, ya, baik dalam bentuk produk perilaku itu maupun produk-produk kebendaan, ya, pakaian, arsitektur, karya seni dan lain-lain. Ya, itu. Nah, kemudian budaya adalah satu perilaku, satu pemikiran di dalamnya. Di dalam kebudayaan itu ada gagasan-gagasan yang dia muncul sebagai satu ini ya, pandangan, satu sikap terhadap situasi, terhadap lingkungan. Setiap orang hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda, lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan alamnya ya ada yang hidup di
pegunungan, ada yang hidup di pantai, orang pantai, ada laut, mencari ikan dan lain, menghasilkan kebudayaan orang-orang pantai. Sementara orang pedalaman bercocok tanam dan lain-lain, sehingga pengetahuan orang pegunungan terkait dengan alamnya, terkait dengan tanah, angin dan lain-lain, ya, menghasilkan kebudayaan orang pegunungan. Orang yang tinggal di desa dengan di kota, karena lingkungan sosialnya berbeda-beda, maka menghasilkan kebudayaan yang berbeda-beda. Orang-orang desa cenderung homogen, yang seragam, sehingga pengetahuan mereka juga relatif seragam. Sementara di kota yang heterogen, ya, orang bisa dari bermacam-macam suku, menghasilkan ini ya, budaya orang kota yang berbeda dengan orang desa dan lain-lain. Ya, nah kemudian di dalam lingkungan sosial itu juga tingkat pendidikannya bisa berbeda-beda, agamanya bisa berbeda-beda. Nah, pendidikan agama itu juga akan mempengaruhi bentuk-bentuk kebudayaan. Ya, orang yang masyarakat yang misalnya mayoritas Islam, maka ekspresi keislaman itu akan muncul lewat kebudayaan, pakaian. Ya, kita anggap itu sebagai budaya karena Anda datang pakai ini adalah budaya Muslim, Muslimah, ya misalnya itu. Sementara di dalam masyarakat yang mayoritas Kristen misalnya, maka itu juga akan terefleksikan ke permukaan menjadi satu budaya masyarakat. Ya, gitu. Ya, nah sehingga setiap masyarakat punya kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, intinya karena kebudayaan adalah satu produk yang dia sebagai semacam menghadapi sesuatu, ya, strategi untuk menghadapi lingkungan itu, maka karena lingkungan alam yang berbeda-beda, maka disinilah pentingnya kebudayaan. Ya, sehingga bagaimana kita hidup di lingkungan kita harus memahami lingkungan kita harus membuat strategi supaya hidup itu menarik, ya, menghadapi lingkungan kita. Nah, itu yang penting, ya, termasuk di dalam konteks kesenian ini tadi, seni budaya. Nah, seni menjadi budaya secara formal, ya, tertulis ini sebetulnya kalau di sekolah itu baru muncul ternyata baru tahun 2004. Sebelumnya dulu masa Orde Lama misalnya ada pelajaran menggambar, ya, pelajaran musik. Nah, kemudian mulai tahun 84 ya atau 87 nanti ada mata pelajarannya kesenian, pelajaran kesenian yang di dalamnya ada pelajaran seni tari, seni menggambar, ya, ada seni teater, ya, seni musik dikelompok-kelompokkan begitu. Nah, itu yang juga masih sekarang sering muncul, ya. Nah, kemudian mulai 2004 itu seni budaya. Seni budaya meskipun nanti juga prakteknya ada masih di kelompok-kelompokan, ada seni tari, seni teater, seni musik, seni rupa misalnya itu. Nah, padahal ketika kita sudah bicara seni budaya di dalam konteks kebudayaan masyarakat kita, seni itu juga kompleks dari si medianya, ya, antara seni tari, seni musik itu bukan sesuatu yang betul-betul terpisah, ya. Di dalam pertunjukan wayang misalnya, seni rupanya ada, seni tarinya ada, seni apanya, tari, musik, semua ada. Maka sekarang ada istilah seni pertunjukan. Jadi tidak mengelompokkan ini tari atau musik atau tapi seni pertunjukan. Ya. Nah, kemudian juga dalam masyarakat tradisional kita seni betul-betul menjadi budaya. Ya, menjadi bagian dari budaya, menjadi bagian dari aktivitas sosial. Ya, bagaimana menghadapi hidup di lingkungan yang berbeda-beda itu. Seni menjadi bagian dari ritual. Ya. Bapak-bapak di desa membajak sawah sambil, kalau di Jawa ya, saya cerita di Jawa, sambil uro-uro, ya,
Ada aktivitas seni di situ, tapi seni tidak berdiri sendiri, dia menjadi bagian dari membajak sama. Ibu-ibu ketika menidurkan anak, ura-ura lagi, menembang. Ya, di Pegunungan Meratus juga gitu, ada namanya seni andi-andi. Anaknya menangis, ibunya kemudian bersenandung. Dan senandungnya itu bercerita. Ya, ada ceritanya, ada pesan-pesan moral yang disampaikan, ada aspek pendidikan. Ya, seni tidak berdiri sendiri sebagai seni, tapi dia menjadi bagian dari aktivitas sosial. Dia menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Pegunungan Meratus. Nah, gitu. Nah, masalahnya adalah sekarang ini ketika kita masuki masyarakat modern yang semakin sekuler, ya, memisah-misahkan, ya, agama-agama, seni-seni cenderung dipisah-pisahkan, ya, kemudian profan, materialistik, ya, segala sesuatunya lebih ke permukaan, maka disinilah seni bisa terserabut dari akar budayanya. Ya, Anda sekarang juga mungkin masih ngetren ya, Korean dance misalnya. Kemudian kalau masakan di sekarang ya kita suka masakan yang asing itu, masakan Itali, masakan dari mana lagi Korea, Jepang, pokoknya segala sesuatu yang asing. Ya, kita suka. Kita bahkan bahan-bahan itu perlu didatangkan, ya, perlu didatangkan. Padahal saya meyakini bahwa Tuhan itu sudah menciptakan alam sedemikian rupa. Masakan terbaik itu, makanan terbaik itu harus ada makanan yang memang ada di situ. Ya, kalau Anda orang Banjar, Anda punya lingkungan sungai, kemudian juga tumbuh tanaman-tanaman yang buah-buahan yang mengandung asam tinggi, mungkin agak masam ya, tapi saya kira itu adalah memang makanan yang disediakan untuk orang-orang yang memang hidup di rawa. Ya, gitu. Saya yakini itu. Nah, kemudian bagaimana kita berpijak pada lingkungan? Ya, misalnya hampir seluruh Banjarmasin itu kan rawa, ada banyak sungai, namanya saja kota 1000 sungai. Tapi coba Anda hitung, apakah betul-betul 1000? Nggak sampai. Dan semakin lama semakin sungai-sungai itu semakin ini ya. Sepanjang Ayane itu dulu kanan kiri katanya sungai besar, bisa dilewati Jukung. Ya, sekarang nggak ada. Ya, karena ya nenek ini ya leluhur yang membuat ini menjadi kota daratan itu kan betul-betul bangun kota tanpa landasan basis lingkungan itu tadi. Dibangun jalan darat beraspal yang sangat mahal. Karena ketika jalan itu dibangun, itu kan diawali dengan tajakan-tajakan galam yang banyak. Harus ini supaya betul-betul jalan itu kuat. Itu mahal sekali jalan itu. Ya, kemudian juga dengan resiko banjir karena air tidak bisa ini dengan baik ya. Distribusi air ini, nah, itu kan jadi persoalan. Nah, sementara nenek moyang Anda juga sudah menciptakan misalnya bagaimana membangun rumah yang ini apa namanya dengan lingkungan sesuai dengan lingkungan, dengan dia membuat tajakan-tajakan dari galam, kemudian kasih ulin, ya, kemudian dibuat rumah panggung. Nah, itu kan sebetulnya sudah satu bentuk kebudayaan yang betul-betul memperhatikan lingkungan. Muncullah kearifan lokal, kreativitas lokal. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian juga bagaimana seni kaitannya dengan kebudayaan ini. Ya, nah kita tadi ada Korean dance yang disukai banyak orang, kemudian ada musik-musik. Kalau ada pengantinan, ada organ tunggal yang dinyanyikan lagu dangdut. Kaitannya dengan kebudayaan apa? Ya, dia menjadi satu budaya baru, budaya masyarakat kota yang ini tadi apa ya?
nggak jelas juga. Nah, sementara, nah kenapa ada mata kuliah seni budaya itu? Saya kira juga di situ ada misi untuk bagaimana setiap masyarakat itu bisa menggali kebudayaannya masing-masing. Kemudian seni bisa mengekspresikan budaya masing-masing. Dia bisa menjadi identitas daerah, identitas lokal sebagai jati diri dan lain-lain. Saya kira ada misi ke sana. Ya, dan di tengah globalisasi ini ya, ada kecenderungan keseragaman cara berpakaian orang di seluruh dunia bisa sama. Nanti musik orang di seluruh dunia bisa sama. Nah, saat itulah justru hal-hal yang beda ini diperlukan. Identitas ini diperlukan. Ya. Nah, termasuk melalui seni budaya. Ya, budaya bukan sesuatu yang sudah beku, sesuatu yang tidak bisa diotak-atik lagi. Ya, masyarakat selalu hidup. Ya, situasi juga selalu berubah sehingga bagaimana kita mengatasi situasi itu menghasilkan kebudayaan yang dinamis yang terus berkembang. Ya, kebudayaan bukan seperti museum yang hanya berisi peninggalan-peninggalan masa lalu saja. Ya, tapi sesuatu yang harus hidup. Nah, apalagi seni. Mata pelajaran seni diajarkan di sekolah, termasuk Anda ini, tujuan utamanya adalah untuk
ekspresi masyarakat muslim